kata yang harus kalian pahami, administrasi dan transaksi. Administrasi adalah kegiatan catat-mencatat. Setiap bisnis harus terdokumentasi dengan baik. Sedangkan kalau transaksi adalah kegiatan yang bikin keuangan berubah. Ada yang bertambah, ada yang berkurang. Contohnya, beli barang transaksi. Bayar listrik sekalipun merupakan transaksi. Sekarang kita gabungkan keduanya, administrasi transaksi, yaitu mencatat semua perubahan keuangan perusahaan secara rapi dan berurutan agar nanti bisa kita laporkan ke pihak lain. Kenapa ini penting? Coba bayangkan, kalau misalnya di FEB Mart tadi tidak pernah terjadi kegiatan pencatatan administrasi. Nggak tahu berapa barang yang harus terjual, nggak tahu berapa stok yang tersedia. Nah, justru itu bukan bisnis, malah tebak-tebakan. Transaksi ada berbagai macam jenisnya. Yang pertama, kita lihat dari siapa yang terlibat. Ada transaksi eksternal, yaitu melibatkan pihak luar, dan juga ada transaksi internal, yaitu urusan dalam perusahaan. Kedua, dari aktivitas bisnisnya. Ini yang paling sering kalian temui di kehidupan sehari-hari. Ada penjualan, ada pembelian, ada penerimaan kas, dan juga ada pengeluaran kas. Supaya segala transaksi ini berjalan dengan konsisten, perusahaan punya yang namanya SOP atau Standar Operational Procedure. Nah, SOP ini ibarat sebuah resep. Jadi, kalau misalnya orang lain yang memasak, hasilnya itu tetap sama. Jadi, kalau misalnya kita tarik dalam perusahaan, SOP ini membuat segala sesuatu itu konsisten, nggak bergantung sama siapa yang jaga kasir hari ini. Oke, berikut adalah flowchart dari SOP penjualan. Setiap langkah harus diikuti dengan seksama dan tidak boleh dilompati. Ini yang menjaga transaksi itu bisa dipertanggungjawabkan kepada pimpinan. Sekarang kita lihat alat transaksi apa yang biasanya digunakan dalam transaksi. Kita bagi dalam 3 bagian. Yang pertama, perlengkapan dokumen. Yang kedua, alat hitung. Dan yang ketiga, alat pembayaran. Yang pertama dan paling basic adalah perlengkapan dokumen. Ini ada di setiap transaksi, mulai dari nota, faktur, hingga ke stempel. Kelihatannya memang sepele, tapi kalau misalnya transaksi itu nggak ada nota, maka nggak ada buktinya. Kalau misalnya nggak ada bukti, maka dalam bisnis itu akan menjadi masalah untuk kedepannya. Yang kedua adalah alat hitung yang merupakan inti dari semua transaksi. Contohnya mesin kasir. Mesin kasir digunakan untuk merekam data, mencatat transaksi, hingga mencetak struk. Kemudian ada yang namanya transaksi manual dan alat transaksi otomatis. Manual yang digerakkan dengan tangan, sedangkan listrik itu yang biasanya kita lihat di toko-toko besar. Nah, kalau kalian nanti akan mengoperasikan alat hitung listrik, ada 3 hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, cek voltage-nya. Yang kedua, kalau misalnya macet, langsung cabut stiker. Dan yang ketiga adalah cek tanda-tanda kerusakan. Tapi teman-teman, ada hal yang perlu dicatat. Alat komunikasi seperti telepon dan faksimili juga termasuk ke dalam peralatan transaksi. Meski fungsinya itu tidak menyentuh langsung si transaksi itu, tapi telepon dan faksimili itu juga termasuk dalam ekosistem bisnis. Cara pertama adalah bayar menggunakan tunai, bisa pakai uang kertas atau uang logam. Nah, hal ini masih umum ya digunakan di sekitar kita. Yang kedua adalah memakai penggunaan non-tunai. Contohnya adalah kris. Kris itu termasuk dalam kategori electronic money, yaitu dompet digital. Satu kode QR itu bisa dibayar dari berbagai aplikasi. Nah, 2 terakhir adalah berbasis kartu dan e-money. Sekarang coba kalian bayangin, kalian nih punya sebuah usaha. Nah, dari sebuah usaha itu pastinya setiap hari ada penjualan kan, ada transaksi di dalamnya. Nah, dari transaksi itu setiap hari kalian tidak pernah mencatat. Sebulan kemudian ada yang tanya nih, kamu udah untung berapa ya dari usaha ini? Dan kalian gak bisa jawab.
Nah, disinilah laporan penjualan akan menjawab semua permasalahan itu. Ada 3 manfaat utama dalam laporan penjualan. Yang pertama adalah tahu barang mana yang paling laku nih. Kalau misalnya ada barang yang paling laku di bulan ini, kita akan tahu apakah di bulan depan kita perlu restock lebih banyak barang tersebut. Yang kedua adalah deteksi kalau misalnya penjualan turun. Kalau misalnya penjualan turun di bulan ini, maka akan kelihatan dalam laporan penjualan. Dan yang ketiga adalah dasar pengambilan keputusan. Kalau misalnya kita mau kasih promo lebih atau kita mau nambahkan produk baru, kita bisa melihatnya dari data penjualan sehingga kita bisa mengambil apakah kita perlu menambahkan strategi-strategi tersebut. Yang menarik adalah laporan penjualan ini tidak hanya dibutuhkan oleh orang dalam perusahaan, tapi juga dibutuhkan oleh pihak-pihak eksternal. Yang pertama, kita bahas dari pihak internal. Ada dari pemilik, karyawan, manajer produksi, hingga ke manajer pemasaran. Yang kedua adalah pihak eksternal, orang yang terlibat dari luar perusahaan. Contohnya ada dari bank atau kreditur. Yang kedua ada dari investor. Ketiga, pemerintah. Dan yang terakhir adalah pemasok. Sekarang kita lihat jenisnya. Laporan penjualan terbagi menjadi 3 jenis. Ada harian, bulanan, hingga ke tahunan. Dan ketiganya saling terhubung satu sama lain. Yang pertama, laporan harian. Ini adalah rekap semua transaksi atau penjualan dalam satu hari. Isinya ada dari kode barang, nama barang, harga, jumlah terjual, hingga ke total penjualan. Nah, laporan harian ini akan ditandatangani oleh kasir dan bagian penjualan, sehingga membuktikan bahwa data ini adalah data yang valid. Yang kedua adalah laporan bulanan. Kumpulkan semua laporan harian selama sebulan, maka terjadilah laporan bulanan. Isinya sama, tapi di laporan bulanan kita bisa melihat tren. Produk mana yang paling laku, minggu mana yang paling sepi, ataupun ramai. Dan puncaknya adalah yang ketiga, laporan tahunan. Ini adalah rekapitulasi dari laporan-laporan bulanan yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, di laporan tahunan ini kita bisa melihat omset per bulan mulai dari Januari sampai ke Desember. Nah, laporan tahunan ini juga dipakai untuk evaluasi besar, mulai dari apakah bisnis ini tumbuh, per bulan mana yang menghasilkan keuntungan yang lebih sedikit, dan yang terakhir, strategi apa sih yang bisa digunakan untuk meningkatkan bisnis tersebut. Sekarang kita perhatikan hubungannya ya. Mulai dari laporan harian yang merupakan fondasi dasar untuk membentuk laporan bulanan. Dari laporan harian ini, kita akan bergerak ke laporan bulanan. Kemudian, laporan bulanan kita akan kumpulkan sehingga menghasilkan laporan tahunan. Makanya, kalau misalnya laporan harian itu tidak dicatat dalam satu hari saja, maka laporan bulanan akan cacat, sehingga laporan tahunannya tidak akan bisa dipercaya oleh investor ataupun dari pihak eksternal lain. Oke, sekarang kita sudah menyelesaikan semua materi. Lain kali, kalau misalnya kalian ke supermarket atau ke warung, perhatikan prosesnya ya. Kalian sudah mengetahui apa yang orang lain belum ketahui. Terima kasih dan sampai jumpa di materi selanjutnya.